Sekarang kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya dan rahmatnya kita dipertemukan kembali dalam majelis ini, melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana kita merajut hubungan kita kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya cukup panjang ya ternyata. Nah, ini sampai kita melebihi dari batas Ramadan kemarin ini. Karena memang dibutuhkan, hal ini dibutuhkan bagi kita semua agar kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Dan tentunya hal itu perlu dilengkapi dari awal sampai akhir ibadah salat. Dan terakhir kita berhenti pada duduk tasyahud atau tahiyat. Ya. Ini alhamdulillah senang sekali. Sekarang populasi terbanyak sudah pindah ke sebelah sana. Karena akan melihat ya lebih enak dilihat proyektornya, layar. Baik. Mudah-mudahan besok berkurang nasi ditambah berkurang. Ke sana. Sini sepi nanti populasinya. Baik. Terakhir kita telah membahas makna dari bacaan tahiyat atau tasyahud. Ya, ada terdiri dari bacaan tahiyat itu sendiri dan salam. Ya. Sampai pada kita membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian maaf ada kalimat syahadat ya. Jadi ada at-tahiyat, salam dan syahadat. Nah, ketika membaca kita at-tahiyat, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wathayyibat, kemudian salam kepada Nabi, salam kepada kita semua dan hamba-hamba yang saleh, ya kan? Kemudian baru kita membaca kalimat syahadat, syahadatain. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, saya bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ini kita terakhir seperti di sini. Dan kita telah menyampaikan makna yang terkandung pada dua kalimat syahadat. Sebagaimana kita pernah mengkaji itu lebih sedikit banyak ya di pertemuan-pertemuan yang atau majelis yang berbeda tentang makna la ilaha illallah dan konsekuensi dari kita bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita bergeser. Maksudnya slide-nya yang bergeser. Kita di sini aja. Ketika kita telah
menuntaskan bacaan tasyahud atau tahiyat, maka ada porsinya nih. Ya. Porsi yang akan kita baca ya ketika kita berada di duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir, yaitu membaca salawat. Nah, kalau kita mengingat kembali bahwasanya di dalam duduk tasyahud awal, tahiyat awal, itu berarti bacaannya berhenti pada kalimat syahadat. Untuk tasyahud akhir akan ada porsi tersendiri yang berbeda, yaitu ketambahan bacaan sholawat. Dan menariknya, selain dari bacaan tasyahud yang versinya banyak, kita sebutkan kemarin sampai ada 6 versi ya, tapi kita hanya mempelajari satu karena intinya sama, intisarinya sama. Lafadz-lafadznya pun itu serupa. Salawat juga ada versinya. Dan semua yang diajarkan, semua bacaan salawat diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk yang ini, versi yang pertama atau versi yang akan kita bahas. Ini langsung diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Melalui sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Oke, bagaimana bacaan salawat ini? Ini salawat yang lengkap kalau kita bisa bilang, ya. Atau juga nanti bisa kita kenal dengan nama yang lain, yaitu salawat Ibrahimiyah, ya. Karena disebutkan nama Nabi Ibrahim di situ. Bagaimana bacaannya? Yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wah, panjang ya. Ini versi panjang ini. Kira-kira siapa yang mengamalkan ini dalam tahiyatnya? Ada enggak? Enggak ada tuh. Ada? Ada ya. Saya berharap ada 1, 2 lah ya. Ya. Ini versi yang panjang. Tapi versi yang sempurna. Karena bukan nanti kita akan bahas sedikit ya, sedikit banyaknya kita akan bahas. Kalau kita dengar tadi bacaannya disebutkan, saya penekanan apa? Wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim. Jadi disebutkan nama Nabi Ibrahim, disebutkan juga pula keluarga Ibrahim. Nah, ini yang menarik, nanti kita akan bahas insyaallah. Baik, kita kembali dulu. Karena versi dari salawat ini ada beberapa ya, ada banyak. Semuanya diajarkan Nabi SAW. Selama jalurnya itu riwayatnya sahih, kita akan mengamalkannya. Sekali lagi, selama riwayat yang datang mengenai Nabi SAW mengajarkan bagaimana salawat ya, kepada para sahabat, itu dikatakan riwayat yang sahih, maka kita mengamalkannya, berusaha untuk menghafalnya. Ya. Apakah semuanya sekaligus? Enggak, satu-satu dulu, tenang. Ya. Pilih satu versi, hafalkan, amalkan. Untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka kita juga mengamalkan salawat versi lainnya. Ketika yang satu versi itu sudah khatam gitu kan, sudah mumtaz gitu, masya Allah, kalau ditanya tuh udah lincah lidahnya, ya, maka pindah ke versi yang berikutnya. Versi yang berikutnya, ya, 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 versi yang berikutnya, ya,
dihafal lagi, diamalkan pula. Ya. Sehingga kita mengamalkan semua bacaan salawat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Sama dengan bacaan tahiyat itu. Salat subuh pakai versi yang pertama. Wah. Jadi itu semua salat udah mikir dulu, saya mau pakai versi yang mana ya? Nanti salawat nih, salat saya mau pakai versi yang mana nih? Subuh versi pertama, nanti zuhur versi kedua. Begitu. Wah, jadi 5 kali salat wajib sudah mengamalkan 5 versi yang berbeda dari salawat itu. Luar biasa. Tapi mungkin minimal 1 dulu ya kan, kita biasa 1. Tapi setelah itu ganti. Ya, hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sholat kita ini dengan membaca variasi-variasi sholawat yang ada. Baik. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan makna dari sholawat ini. Ya, karena itulah yang kita inginkan. Kita bukan cuma menghafal, bukan cuma mengamalkan, tapi juga mengerti maknanya. Sebelum kita membahas maknanya, mungkin kita baca terjemahannya dulu. Itu mungkin yang lebih memudahkan kita untuk lebih mengena ya bacaan ini. Terjemahannya adalah, ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji lagi maha agung. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji lagi maha agung. Ini adalah terjemahannya. Baik, saya bolak-balik gitu ya. Mari kita akan bahas maknanya. Terjemahannya tadi sudah didapat, kurang lebihnya seperti itu. Maka kita akan bahas sedikit demi sedikit. Yaitu yang pertama yang akan kita bahas adalah kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih salawat itu pengertiannya gitu? Lalu bagaimana salawat ini ya makna di balik itu? Kenapa di sini kita meminta salat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik. Sebelumnya yang pertama yang perlu kita ketahui adalah salawat itu sendiri bisa datang atau bisa dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi salawat sebagaimana permintaan kita ini di dalam bacaan salawat di tasyahud atau di tahiyat akhir. Kemudian salawat juga yang kedua bisa dari malaikat. Ya, malaikat bersolawat. Oke. Kemudian yang ketiga, salawat ini juga bisa dari hamba. Seorang hamba. Dari manusia. Yaitu hamba bersolawat. Seorang bersolawat. Oke. Maka kalau kita bahas tadi 3, salawat bisa berasal dari 3 itu ya. Bisa dari Allah tabaraka wa ta'ala, bisa dari malaikat bersolawat, bisa juga dari hamba bersolawat. Maka apa sih maksud dari Allah memberi solawat? Ketika Allah memberikan solawat kepada seorang hamba, maka Allah tabaraka wa ta'ala memuji hamba itu di hadapan para malaikat di tempat tertinggi. Ya. Sekali lagi, makna dari Allah memberikan salawat kepada hamba, maka maknanya adalah Allah tabaraka wa ta'ala memuji hamba itu di hadapan para malaikat di tempat tertinggi. Ini udah luar biasa.
Ini sudah luar biasa. Makanya kita ingin Nabi SAW ya mendapatkan itu. Terus dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat di tempat yang tertinggi. Okay. Kemudian kalau yang kedua tadi solawat itu dari malaikat, malaikat bersolawat, maksudnya atau maknanya adalah malaikat itu meminta ampunan kepada Allah Tabaraka wa taala untuk hamba itu. Jadi ketika mengatakan atau ya kita membaca bahwa saya malaikat bersolawat, maka maksudnya, maknanya malaikat meminta ampunan kepada Allah untuk hamba tersebut. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberi salawat kepada nabinya. Maka ketika Allah memberikan salawat berarti Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaran para malaikat tempat tertinggi. Malaikat bersalawat maksudnya adalah meminta ampunan kepada Allah untuk nabinya. Luar biasa ya. Kemudian saat kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah kita berdoa. Maksudnya adalah doa. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberi salawat kepada nabinya. Agar Allah Tabaraka wa taala memuji hambanya di tempat tertinggi di hadapan para malaikat. Bingung ya? Resapi saja. Resapi. Ya. Karena ini banyak yang gaib di sini. Maksudnya gimana di tempat tertinggi para malaikat? Ketika mengatakan itu tuh sudah tingkat tertinggi. Pujian yang tertinggi. Ya Allah memuji hambanya di hadapan para malaikat di tempat tertinggi, artinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu udah luar biasa. Ya. Baik. Sekali lagi, ketika kita bersolawat, berarti maknanya adalah kita itu berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala agar Allah memberi salawat, alias Allah memuji nabinya di hadapan para malaikat di tempat tertinggi. Nah itu. Luar biasa ya. Lagi baca salawat gitu, mikirin ini sudah sibuk beneran di tempat di sholat kita. Sholat kita jadi sibuk mikirin ini. Nggak ada lagi celah untuk bisa mikirin di mana kunci rumah tadi ya. Tadi motor udah dikunci stang belum ya? Tadi keluar kompor udah dimatiin belum ya? Oh, mikirin macam-macam. Karena udah sibuk dengan ini. Mikirin maknanya, mutadaburi betapa mulianya. Kita ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu memohon itu. Kemudian ya kita akan memberikan makna lebih dari ketika Allah bersolawat atau memberi solawat. Ketika Allah memberikan solawat tadi Allah memuji hambanya di hadapan para malaikat di tempat tertinggi. Makna yang berikutnya, Allah memberi salawat adalah Allah memberkahi hambanya. Ya, Allah memberkahi hambanya. Yang ketiga adalah Allah memuliakan nabinya. Jadi Allah memuliakan nabinya.
Sehingga ketika kita mengatakan, kita bersolawat, ya, dengan mengucapkan ya Allah, Allahumma, kan, ya Allah, salli ala Muhammad, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad, berarti kita sedang mengatakan, ya Allah, pujilah Nabi Muhammad di hadapan para malaikat di tempat tertinggi. Berkahilah ia dan muliakanlah ia. Ini makna yang terkandung ketika kita berdoa, Allahumma salli ala Muhammad. Luar biasa. Jadi bukan hanya oh ya Allahumma salli ala Muhammad, enggak. Tapi ternyata kita minta kepada Allah untuk memuji nabinya, memberkahinya dan memuliakannya. Luar biasa. Semua makna ini masuk pada makna salawat, Allah memberi salawat. Ya. Kemudian yang berikutnya wa ala ali Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan berikanlah salawat kepada keluarga Muhammad. Jadi bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada keluarga beliau. Ya. Di sini terjadi silang pendapat di antara ulama. Siapa yang dimaksud dengan keluarga Muhammad? Siapa, Pak? Kita pede sekali. Iya. Ya nggak apa-apa. Emang terjadi silang pendapat di antara ulama. Ya. Baik, kita dengarkan dulu apa yang menjadi pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, rahimahullahu taala. Beliau mengatakan terkait dengan siapa yang termasuk dari keluarga Nabi Muhammad, sehingga kalau tahu maka kita akan mengerti salawat kepada keluarga Nabi Muhammad, ya ini, gitu. Ya. Ya ini golongannya. Maka apa yang beliau sampaikan di sini Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau berpendapat, ya, maaf, beliau menyampaikan ada yang berpendapat di antara ulama, ada yang berpendapat bahwa saya keluarga Nabi Muhammad yang dimaksud di sini adalah Banu Hashim. Jadi Banu Hashim, ya, itu keturunan dari Ibnu Hashim. Jadi seturunannya ada Abdul Muthalib dan seterusnya ke bawah. Ya, beserta keluarganya. Ibnu Hashim itu ada 10 keturunannya. Di antaranya ada Abdul Muthalib. Ya, kemudian Abdul Muthalib punya keturunan lagi sekitar berapa? Ya, 13 keturunan, yang di antaranya ada Abdullah. Abdullah adalah ayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu keturunannya, nasabnya itu Banu Hashim. Nah, itu semua termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan salawat di sini. Baik. Itu yang pertama. Pendapat yang berikutnya ada yang mengatakan enggak, hanya istri dan keturunannya saja. Hanya istri Nabi SAW dan keturunannya beliau. Cukup sampai di situ. Sehingga kita berdoa supaya Allah memberikan salawat kepada istri beliau, istri-istri beliau, dan juga keturunan beliau. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan keluarga Nabi Muhammad SAW itu adalah pengikut beliau dari awal sampai nanti akhir zaman. Kita termasuk enggak? Alhamdulillah, kita termasuk. Kalau begitu, insya Allah kita termasuk. Sebagai pengikut Nabi SAW, maka ketika kita berdoa minta Allah untuk bersalawat kepada keluarga Nabi Muhammad, kita termasuk mendapatkan salawat itu. Nah, pendapat yang keempat adalah hanya orang-orang yang bertakwa saja dari umat Islam ini. Wah, ini berat ya, Bang. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang mendapatkan salawat dari keluarga Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad SAW.
Inilah diantaranya ada 4 pendapat yang Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, meskipun ada di sana pendapat ulama yang lainnya, ada beberapa lagi, tapi kita nggak bahas itu. Kita cukup sampaikan di sini saja. Ada 4 perbedaan tafsir dari keluarga Muhammad, Alu Muhammad. Ya. Menariknya Al-Imam Ibnu Qayyim di sini beliau lebih condong kepada pendapat pertama, Banu Hashim ini. Ya, Banu Hashim. Sebagian ulama yang lain, sekali lagi ini kita berbicara silakan pendapat ya. Ulama yang lain menetapkan bahwasanya yang dimaksud adalah ya seluruh umat Islam yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya saya pribadi senang dengan itu. Saya pribadi pengennya, harapnya termasuk dari keluarga Nabi Muhammad yang mendapatkan salawat ini. Apa buktinya? Buktinya ini dalam surat Ghafir ayat 46. Ayat ini berbunyi, wa yauma taqumus sa'ah adkhulu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Di sini disebutkan ala Fir'aun. Ya, perhatikan ala Fir'aunnya. Dan pada saat kiamat dikatakan masukkanlah keluarga Fir'aun ke azab yang lebih keras. Nah, di sini apakah yang dimaksud seluruh keluarga keturunan Fir'aun masuk dalam ayat ini? Jawabannya tidak. Karena di antara keluarga Fir'aun, keluarga Fir'aun ada yang beriman. Yang beriman tidak masuk dalam ayat ini, tidak dimasukkan ke neraka, tidak diazab. Contohnya siapa? Istri beliau. Istrinya si Fir'aun ini, ya toh? Betul nggak? Saya salah nggak? Dan mungkin ada yang lain lagi yang beriman, yaitu tidak termasuk. Sehingga makna pada ayat ini adalah bukan keluarga Fir'aun, yaitu keluarga keturunan, tapi pengikutnya. Nah, mau dari keluarga, mau dari teman, mau dari siapapun, tetangga, pokoknya pengikutnya Fir'aun ya masuk ke sini. Sehingga kesimpulannya, keluarga Muhammad adalah juga demikian, yaitu semua pengikut beliau, ya semua pengikut beliau, mau itu adalah keturunan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang bukan. Itu. Allah alam bisawab. Ya. Jadi bersemangat sekali ketika bersalawat ya di baik di dalam sholat maupun di luar sholat, karena kita mendapatkan doa ini juga. Baik, kemudian yang berikutnya, kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberi salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini kita berarti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta Allah agar memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah juga memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Hikmahnya apa? Di sini adalah agar Allah Subhanahu wa taala itu menyempurnakan nikmat. Nah, menyempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah juga menyempurnakan nikmat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Baik. Bukan artinya seperti ya, bukan artinya semisal Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad seperti Allah memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim, bukan. Atau semisal, bukan. Tetapi sebagaimana, arti kalau Nabi Ibrahim diberikan salawat, maka kita berdoa juga semoga Nabi Muhammad mendapatkan salawat, gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Karena tentu Nabi Muhammad SAW lebih mulia jauh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tentu salawatnya tidak semisal, tapi jauh lebih mulia. Baik.
Kemudian dilanjutkan wa ala ali Ibrahim, dan bagi keluarga Ibrahim. Nah, di sini disebutkan keluarga juga, keluarga Ibrahim. Ya, pembahasannya juga sama. Apakah yang dimaksud, siapa yang dimaksud keluarga Ibrahim? Kalau kita konsisten dengan yang awal, konsisten juga dengan yang yang ini juga. Kalau kita konsisten dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, keluarga Muhammad adalah pengikut beliau, berarti keluarga Ibrahim juga demikian, pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, milah Hanifiyah itu kan, milah yang lurus. Jadi kalau begitu Nabi Muhammad SAW juga termasuk keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya enggak? Ini luar biasa. Jadi kita menyebutkan keluarga Ibrahim, Nabi SAW juga masuk ke situ. Masya Allah. Ya. Apa buktinya kalau Nabi Muhammad SAW termasuk dari keluarga Ibrahim? Tadi yang pertama, ya karena pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi SAW pengikut jelas dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keluarga Ibrahim. Langsung jelas ya. Nah, sehingga cocok dengan pengertian yang di awal, keluarga Ibrahim Muhammad dengan keluarga Ibrahim. Alhamdulillah. Kemudian ditutup dengan innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji, zat yang maha agung. Nama Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia ini yaitu Al-Hamid, Hamidun Majid ya, Hamidun Majid, Al-Hamid, maha terpuji. Maka maknanya ada dua. Yang pertama adalah bahwasanya menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang banyak dipuji. Ya, karena semua perbuatannya sempurna. Ini yang pertama. Zat yang banyak dipuji, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pandai dalam memuji perbuatan hambanya yang soleh. Allah Subhanahu wa taala zat yang pandai memuji perbuatan hambanya yang soleh. Ada dua nih maknanya. Baik Allah ada zat yang dipuji, banyak dipuji. Jelas kita kan bilang itu alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Kemudian zat yang pandai memuji perbuatan hambanya yang soleh. Ya, ini adalah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Kemudian ada Majid. Nah, zat yang maha agung. Ini menunjukkan maknanya berarti Allah maha tinggi, maha sempurna. Kemuliaannya sempurna, ketinggiannya sempurna, kebaikannya sempurna, sifat-sifatnya terpuji. Dan semua ini dijelaskan oleh para ulama termasuk Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Sehingga inilah makna dari sholawat yang kita baca, baik di luar maupun di dalam sholat. Ya. Sampai sini, ini adalah batas yang wajib dibaca. Batas yang wajib dibaca. Adapun setelahnya, yang dimulai dengan Allahumma barik ala Muhammad, ini adalah batasan yang
tidak sampai derajat wajib. Oke. Maka dari itu di antara ulama, Bapak Ibu, semoga dirahmati Allah, termasuk Al-Imam Nawawi rahimahullah, mazhab Syafi'i, ketika tahiyat membaca salawat dicukupkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Simple. Sesimpel itu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah salawat, betul, sudah salawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dicukupkan di situ. Yang artinya adalah bacaan Allahumma barik ala Muhammad, ya, itu menunjukkan bahwa saya memang bukan hal yang bagian yang bukan termasuk yang wajib dibaca. Alangkah indahnya kalau kita juga membacanya. Ya. Kalau bisa tidak ditinggalkan. Satu set versi ini dibaca full sampai Allahumma barik ala Muhammad dan seterusnya. Baik. Mungkin yang menarik sebelum kita lanjut ke Allahumma barik ala Muhammad, mungkin ada yang bertanya dalam hati tapi malu untuk mengucapkan. Yaitu kenapa kok dari tadi tidak ada kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Ya. Boleh atau tidak, Bapak? Ketika kita tasyahud, tahiyat, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana tanggapannya? Ada yang khawatir mengucapkannya. Ada yang boleh, terus ada lawannya berarti enggak. Yang lain diem berarti ini Masya Allah. Tawadu. Luar biasa. Saya nanti khawatir. Masya Allah. Baik. Jika salawat yang dimaksud adalah di dalam tahiyat, dalam sholat kita, maka bukan kata saya, kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mazhab Syafi'i juga, beliau mengatakan kurang lebihnya, ya, sesuaikan dengan teks bacaan yang diajarkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya ada enggak Sayyidina? Tidak ada, sehingga tidak dibaca kata Sayyidina. Dicukupkan dengan teks yang ada, teks bacaan yang diajarkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu ditambah-tambahi, karena apa? Belum tentu disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengajarkan langsung kepada para sahabat. Lafadznya begini, nggak pakai Sayyidina. Ya sudah, kita cukupkan. Kata siapa? Al-Imam Ibnu Hajar, bukan saya. Demikian. Jadi kalau untuk tasyahud dibaca tahiyat, baca sholawat tanpa menggunakan kata Sayyidina. Kita tinggalkan itu. Ya, di luar dari itu monggo silahkan. Dia memang Sayyidina kita, Nabi Muhammad memang betul Sayyidina, kalimat itu tidak salah. Tapi akan menjadi keliru kalau ditempatkan di pada bukan tempatnya. Ya, begitu. Allah a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan maka mau dipersilakan setelah adzan. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.